Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang proses bisnis di bidang cukai. Ya, ini sangat dasar sekali, tapi perlu kita pahami dan bisa kita jelaskan dengan lancar ya, sebagai eh, apa bahan untuk kompetensi ya, untuk kompetensi di bidang cukai. Jadi sebelum kita masuk ke proses bisnis pelayanan dan pengawasan ya cukai, kita harus lihat dulu bagaimana tahapan produksi dari hasil tembakau ya kan. Jadi secara garis besar ada dua tahapan ya. Pertama tahapan primer atau primary proses dan tahapan sekunder ya, secondary proses. Nah, untuk yang tahapan primer itu dimulai dari proses tembakaunya dulu ya, proses tobacco processing dan cutting line processing, kemudian di blending ya di dalam industri ataupun pabrik rokok ya di blending sehingga menghasilkan blended tobacco ya atau tembakau iris ya. Jadi suatu tahap produksi yang mengolah bahan mentah ya tembakau dan cengkeh menjadi bahan setengah jadi berupa rajangan ya campuran rajangan dengan ukuran tertentu yang disebut bancuran. Jadi namanya bancuran ya atau tobacco blend ya blended tobacco. Nah, proses kedua yaitu tahapan proses lanjutan ya dari blending atau bahan setengah jadi sehingga menjadi rokok ya. Jadi ada dua di sini, sigaret mesin dan sigaret tangan ya. Kalau sigaret mesin tentunya proses making, packing, ya bahkan pelekatan pita cukainya, wrapping dan juga over wrappingnya dengan menggunakan mesin. Nah, untuk sigaret tangan ya, proses pelintingan terutama ya, pelintingan ini masih menggunakan apa manusia ya, sigaret tangan. Makanya dikatakan sigaret tangan karena masih menggunakan mekanisme pelintingan nih, pelintingan. Ya. Jadi setelah dia di packing baru dilekatkan pita cukai ya, di wrapping dalam bentuk slough, bal ataupun box ya, kan ya. Berikutnya arus bisnis. Nah, kita bagaimana arus bisnisnya di proses bisnisnya di pelayanan cukainya ya, yaitu oleh kantor pelayanan bea dan cukai dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi berawal ya dalam siklus sebagaimana halnya siklus perpajakan ya di bidang cukai juga diawali dengan proses pendaftaran ya. Tadi setelah proses produksi ya yang tadi kita pelajari. Nah, untuk masuk ke dalam ya, sistem cukai maka dimulai dari pendaftaran ya. Pendaftaran apa? Yaitu NPPBKC ya. Jadi NPBKC ini sebagai single identity ya, sama seperti NPWP. Karena di dalam eh, nomor NPBKC itu sendiri salah satunya mengandung nomor NPWP ya. Baru setelah itu dilakukan penetapan tarif ya. Nah, penetapan tarif ini nanti menjadi dasar ya untuk penyediaan pita cukai ya. Nah, sesudah ditetapkan tarif di sini pengusaha pabrik ya ataupun importir sudah dapat melakukan produksi ya, produksi BKC ya, barang kena cukai ya. Nah, dari produksi ini nanti akan apa? Dimintakan tarif dimintakan pita cukai ya, yaitu dokumennya P3C ya, permohonan penyediaan pita cukai. Nah, ketika pita cukainya sudah tersedia ya ataupun sudah didesain oleh kantor pusat tentunya ini ya, barulah dilakukan pemesanan pita cukai untuk eh, untuk dilekatkan ya dalam hasil tembakau ya. Dalam hal ini hasil tembakau barang kena cukainya. Itu ya rekan-rekan. Nah, atas produksi yang eh, melebihi ataupun atas produksi yang tidak sesuai ya dengan rencana pemesanan ya dengan pemesanan maka pita cukai yang rusak ataupun tidak terpakai tadi dikembalikan dan dia
mendapatkan pengembalian cukai ya, biarkan kan ya. Kemudian eh, nah, bagaimana dengan pemusnahan? Bisa juga dilakukan pengolahan kerja atas barang kena cukai yang tadi rusak ya, barang kena cukainya rusak ya. Nah, itu bisa diolah kembali atau dilakukan pemusnahannya juga di sini menjadi ya dasar pengembalian ya. Tadi ya misalnya sudah dilekatkan pita cukai, tapi kemudian barang kena cukainya sorry sorry. Jadi dilakukan pemusnahan ya, pemusnahan atau pengolahan kembali ya sehingga tadi ya tidak sehingga pita cukainya tidak jadi dipakai ya, tidak terpakai ya atau rusak baik di dalam pabrik maupun di peredaran bebas maka dilakukan pengembalian cukai. Itu ya kan ya. Jadi ini yang perlu dipahami karena cukai ini kan pajak atas konsumsi ya kan ya. Pajak atas konsumsi. Jadi memang dimungkinkan kalau kita lihat di sini walaupun dia sudah ada di peredaran bebas tapi tadi dilakukan ya pengembalian cukai dapat diberikan juga pengembalian cukai ya kan ya. Dalam hal adanya pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai, tentunya di bawah pengawasan. Ya, rekan-rekan ya. Nah, di sini sesudah proses produksi, ya, rekan-rekan. Nah, di sini dapat terjadi dua kemungkinan. Pertama, barang kena cukainya belum dilunasi. Yang kedua, barang kena cukai hasil tembakau yang telah dilunasi. Nah, kita lihat di sini ya. Apa namanya? Untuk yang sebelum dilunasi, maka ya dia menjadi objek pengawasan ya menjadi objek pengawasan yang melekat ya yang lebih beresiko ya karena nanti ada resiko di sini pelarian cukai ya kalau misalnya belum dilunasi ya. Yang belum dilunasi ini dia akan menuju ke pabrik lainnya tadi misalnya untuk produk akhir yang barang kena cukai ya dan juga untuk diekspor ya atau ke TPB ataupun ke free trade zone. Nah, ini yang belum dilunasi ya kan ya. Nah, di sini tadi mengandung resiko dokumennya nanti CK5 ya kan ya. Kemudian yang sudah dilunasi tentunya untuk diperdagangkan. Nah, kita lihat bagaimana detailnya ya. Yang pertama dari proses yang paling awal yaitu proses pendaftaran NPP BKC ya. Ya, siapa saja yang mendapatkan NPP BKC yaitu pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau ya kan ya. Pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau ya. Dia harus mendaftarkan NPP BKC. Ini tidak menjadi suatu perdebatan ya. Kalau hasil tembakau baik pengusahanya maupun importirnya wajib NPP BKC ya. Jadi ini tentunya di sini kita lihat syarat-syaratnya ya, mulai dari ya izin usaha, gambar denah lokasi, bangunan, tempat usaha, IMB ya, termasuk izin Pemda HO ya. HO ini apa Pak saya namanya ya? HO ini bahasa Belanda ya, saya lupa namanya. Ya semacam izin ya, izin prinsip gitu ya dari Pemda. Nah, kemudian dilakukan dalam jangka waktu 30 hari ya. Jadi di sini ada dalam jangka waktu 30 hari ya, maka kantor pelayanan menerbitkan berita acara pemeriksaan ya. Biar ngerti ya. Jadi berita acara pemeriksaan sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan NPP BKC. Diajukan paling lama 3 bulan sejak pemeriksaan lokasi. Nah, jadi sejak pemeriksaan lokasi, ya, diajukan 3 bulan sejak pemeriksaan lokasi, yaitu BAP, ya, berita acara pemeriksaan. Oke, saya kira ini bisa dipahami intinya apa tadi. Ada apa janji layanan, ya, janji layanan selama 30 hari, ya, kepada siapa? KPBC, ya, untuk apa? Untuk memberikan keputusan ya, menerima ataupun menolak. Apabila menerima, maka dikeluarkan keputusan pemberian NPP BKC. Apabila menolak, maka tentunya dibuatkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan ya. Intinya itu ya. Jadi ini bisa dipahami. Nah, tadi ya,
eh, ada di sini juga ketentuan diajukan paling lama 3 bulan sejak pemeriksaan lokasi. Ya, jadi di sini harus menyerahkan ya kelengkapannya selama 3 bulan ya. Saya kira itu bisa dipahami lah. Ya. Intinya seperti itu. Kemudian penetapan tarif. Nah, sudah mendapatkan NPPBKC ya, maka pengusaha pabrik ketika mendesain suatu merek baru ya, merek baru. Nah, di sini harus mengajukan tentunya permohonan penetapan tarif ya, di mana ini diajukan kemana ke KP ya, KPBC, KPPBC atau KPU dengan melampirkan contoh ya, etiket, kemasan, merek ya, dan surat pernyataan. Nah, nanti ya dilakukan penetapan tarif cukai hasil tembakau ya, kan ya. Itu ya. Jadi permohonan penyesuaian penetapan tarif cukai hasil tembakau dilakukan oleh pengusaha pabrik atau importir berdasarkan inisiatif ya pengusaha atau HJE yang telah melampaui batas maksimal HJE yang ada. Jadi bisa juga dilakukan penyesuaian tarif. Selain tadi permohonan baru, juga dilakukan penyesuaian tarif yang lama ya apabila ada inisiatif ya dari pengusaha, dari keputusan manajerial atau tadi memang HJE-nya sudah tidak relevan lagi ya, maka di sini dapat dilakukan penyesuaian tarif ya kan ya. Saya kira itu bisa dipahami ya. Berikutnya bagaimana proses bisnis untuk merek yang dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini juga ya, misalnya mereknya ya dinyatakan tidak berlaku. Maka di sini terhadap merek yang tidak berlaku atau tidak digunakan lagi ya, maka importir atau eh, pengusaha pabrik ya mengajukan permohonan ya penetapan tarif cukai ya untuk merek yang dinyatakan tidak berlaku. Ya. Oke ya. Kira ini ya bisa dipahami ya kan ya. Jadi pengajuan penetapan tarif oleh pengusaha pabrik yang bersangkutan. Oke, saya kira nextnya. Nah, sesudah penetapan tarif, maka dilakukan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat ya, atau CK4 ya. CK4 ini terbagi menjadi 3 ya, CK4A, CK4B, dan CK4C ya. Yang 4A itu etil alkohol, 4B minuman ya, 4C hasil tembakau. Itu kan ya. Kapan ini dilaporkan? Paling lambat tanggal 3 setiap periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dan tanggal 15 sampai dengan akhir bulan sebelumnya dan paling lambat tanggal 17. Jadi intinya harus dilaporkan tiap bulan gitu ya. Untuk hasil tembakau paling lambat tanggal 3 periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal Oke, untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan yang sama ya gini. Ini tiap bulan ya, tiap bulan. Dan di sini ada tanggal-tanggal deadline-nya ya. Nah, tadi sesudah melaporkan penyampaian hasil selesai dibuat ya. Ini ada permohonan penyediaan pita cukai ke kantor pelayanan, ke kantor pusat ya. Jadi tadi pengajuan P3C ini oleh pengusaha pabrik melalui sistem aplikasi cukai ya, SAC, sekarang melalui sistem CESA atau secara manual ya dengan melakukan perekaman. Nah, nanti ya KPBC atau KPU ya mengambil di KPDJBC ya. Biarkan kan ya. Diambil oleh siapa? Oleh KPBC ya. Jadi bukan importernya langsung yang mengambil ya, dari KPBC akan mengambil langsung baru kemudian nanti serahkan ke pengusaha ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Prosesnya seperti itu.
Cara memperoleh pita cukai, ya, cara memperolehnya bagaimana? Pertama dengan tadi P3C ya, permohonan penyediaan pita cukai. Oleh siapa? Oleh importir, ya, atau oleh pengusaha pabrik, ya, dengan membuat kemudian pembayarannya dengan CK1 ya. CK1 ini pelunasan jadi ya, kan ya. CK1 ini pelunasan. Bisa dengan tunai atau dengan kredit. Nah, nanti KPBC ya menyerahkan kemana? Ke importir ya. Tapi ada juga langsung dari kantor pusat ke importir ya, distribusi pita cukainya ini. Jadi ya, jadi itu ya rekan ya. Jadi oleh pencetak ya pita cukai ini di eh, ada yang diserahkan ke kantor pelayanan, ya ada juga yang didistribusikan langsung ke importir ya. Ini tergantung nanti dari volumenya saya kira ya. Dan nanti yang melakukan order ke Peruri adalah kantor pusat. Jadi bukan kantor KPBC. KPBC hanya meneruskan ya dari importir. KPBC ini meneruskan P3C-nya kemana ke kantor pusat. Nanti kantor pusat meneruskan order ke Peruri ya. Sekira itu bisnis prosesnya. Sekarang kita masuk ke materi kedua ya. Materi kedua terkait dengan ya apa ini? Pita cukai dan desainnya ya. Ini desain pita cukai ya. Jadi kita akan coba lihat ya seperti apa sih desainnya. Pengadaannya, desainnya, lini masanya, oke. Jadi pengadaannya dasarnya apa? Dasarnya tentunya undang-undang cukai ya, Perpres dan juga di sini ada kontrak ya, persetujuan kontrak multi years oleh Bendahara Umum Negara, hasil pemenang lelang, penyedia pencetak pita cukai dan kontrak antara BC dengan penyedia. Oke, ini kita pahami ya. Ini dasar penyediaan pita cukai tadi. Terakhir dengan Per 15 tahun 2024 tentang bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai. Oke, ini bisa kita pahami ya, kan ya. Jadi apa itu pita cukai? Tanda pelunasan. Jadi pita cukai itu tanda pelunasan ya. Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri Keuangan. Di pita cukai adalah dokumen security tanda pelunasan. Ini yang penting ya. Memiliki sifat unsur security dan spesifikasi desain tertentu. Dokumen security adalah surat berharga. Jadi dia disamakan dengan surat berharga ya rekan-rekan ya. Atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen belangko dokumen. Oke, ini bisa dipahami. Jadi PMK 52 tahun 2020 yang mengatur tentang pita cukai sebagai dokumen security, ya mengatur juga tentang bentuk fisik, spesifikasi dan desainnya. Ya, ini bisa dipahami. Nah ini dia ya. Jadi ada kertas security, hologram security, dan cetakan security. Jadi di dalam pita cukai itu ada kertasnya ini sudah secure ya. Hologramnya juga untuk secure, untuk security dan juga cetakannya. Ini contohnya. Kemudian pelekatannya ya. Untuk pelekatan kita lihat di sini ada lini masa ya untuk pelekatan, pencacahan, pemusnahan dan pengolahan kembali barang kena cukai ya. Kita lihat di sini. Jadi ini lini masanya misalnya ya untuk sampai dengan 30 Januari pencacahan ya pita cukai 2024 yang tidak direalisasikan. Jadi di tahun apa namanya di awal tahun ya tahun 2025 bulan Januari ini harus dilakukan pencacahan ya di mana yang tidak direalisasikan artinya ya sisa pita cukai ya harus di closing di tahun 2025 bulan Januari. Nah, di bulan Februari adalah pencacahan pita cukai di tahun 2024 tempat pengusaha ya. Kemudian di bulan Maret adalah pita cukai 2024 yang tidak direalisasikan juga dilakukan berita acara apa BAP-nya dan fisiknya juga ya diserahkan atau diserah terimakan ke kantor kantor pusat ya katakan. Jadi ini nama saja ya. Pertama tadi pencacahan pita cukai yang tidak direalisasikan ya.
Kemudian pencacahan pita cukai seluruhnya ya di bulan Maret, baru kemudian penyerahannya di bulan Maret penyerahannya dan di bulan Juni batas waktu pengajuan CK5 untuk pemusnahan atau pengolahan. Nah, ini ya. Dan pemasukan BKC dari peredaran bebas ya 30 hari sejak CK5. Ini ya. Pemasukan BKC dari peredaran bebas ya. Jadi ini ada lini-lini masanya rekan-rekan. Jadi tiap tahun itu ya harus ditepati ya jadwal-jadwal ini oleh pengusaha ya, pengusaha pabrik ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana dengan bentuk fisik spesifikasinya diatur di Per 15 dan Per 9 ya. Per 9 tentang tata cara pelunasan. Kita lihat dulu bentuk fisik ya, spesifikasinya dan desainnya. Jadi menggunakan personalifikasi dan QR code ya untuk memea ya. Oke, bentuk fisik, spesifikasi desain. Oke, warna pita cukai kita bisa pahami ya. Apa ini? Jadi pada desain pita cukai 2025 ini untuk memea dalam negeri maupun impor menggunakan ya personalifikasi dan QR code ya. Itu ya. Sebelumnya belum adanya aturan yang mengatur mengenai pemberian identitas pita cukai milik importir ya. Simplifikasi aturan ya dengan menggabungkan ya aturan mengenai desain pita cukai mengenai kode personalisasi. Oke ya, saya kira ini bisa dipahami kan intinya tadi apa? Untuk pita cukai PMEA ini menggunakan kode personalifikasi dan QR code ya. Nah, ini contohnya, kan bisa lihat di sini ya. Di sini ada 8 karakter ya kode personalisasi ya untuk apa namanya? Pita cukai PMEA ya, PMEA. Ya, kemudian juga ada QR code-nya ya. Oke. Ini untuk hasil tembakau tadi ya. Ini untuk memea ya, untuk memea. Ya, kok QR code-nya nggak kelihatan di sini. Oke, quick response code. Ya. Ini yang lama begini ya. Oke, ini untuk kita cukai ya. Jadi ada yang 120 keping per lembar ya, 56 keping per lembar ya. 150 keping per lembar dan ada yang 60 keping per lembar. Oke, saya kira ini ya. Ini bentuk fisik memea, pita cukai memea dalam negeri ya. Dan impor. Nah, ini ada QR code-nya ya. Jadi ini ya, di per 15 ini, oh yang lama ini ya. Ini yang lama ini. Yang baru per 15 sudah ada QR code dan juga ada kode personalisasi. Untuk yang dalam negeri warnanya ini ya, warnanya biru ya. Yang impor warnanya oranye. Oke. Oke, ini ada seri-serinya ya. Jadi seri-seri tadi menggambarkan jumlah apa tadi? Jumlah keping ya, jumlah keping. Ya kan? Jumlah keping per lembarnya. Oke. Ini untuk hasil tembakau ya. Jadi ada berbagai warna ya, jingga, biru, ungu, abu dan merah. Ya. Oke, tergantung dari golongan ya, golongan 2, golongan satu, golongan 2. Ya, rokok elektrik juga di sini masuk ke ya jenis eh, abu warna abu. Di tahun 2025 ini kita lihat sih rokok elektrik masuk ke warna abu ya, warna abu-abu. Oke ya. Di tahun-tahun sebelumnya dia berbeda ya. Oke. Untuk yang impor menggunakan warna merah. Oke, ini tadi warna berubah-ubah tiap tahun ya. Untuk memea dalam negeri ini juga ya. Golongan B dan golongan C ya. Golongan A tidak ya. Untuk golongan A tidak perlu dilekati ya.
Kalau untuk impor semua dilekati pita cukai baik A maupun B maupun C. Oke, jelas kan? Tata cara pelunasan cukai. Nah, di per 9 ya. Jadi tadi di per Dirjen 15 ketentuan batas ya pemesanan pita cukai awal dan penambahan kriteria pengenaan intercept. Oke. Coba kita bahas ya. Jadi sebelumnya ya terkait dengan pemesanan pita cukai ini ya P3C, P3C itu berarti apa? Pemesanan permohonan pemesanan pita cukai ya. Sebelumnya ya paling banyak 100% untuk yang risiko rendah, paling banyak 50% dari batasan produksi untuk yang risiko menengah, paling banyak 25% untuk yang risiko tinggi. Nah, di per 9 2024 ini ditambahkan di sini yang belum memiliki risiko juga diberikan kuota ya 25%. Nah, ini kuota ya. Jadi P3C ini untuk kuota paling banyak 25% dari batasan produksi golongan per bulan. Oke ya. Jadi ada profil risikonya. Nah, berikutnya terkait dengan eh, sanksi ya. Jadi sebelumnya kita lihat di sini ya, diberikan sanksi pelanggaran pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Cukai adanya rekomendasi tidak dilayani. Ya, terhadap apa? Adanya temuan ya pejabat bea dan cukai atau temuan APF terkait penggunaan pita cukai milik pengusaha pabrik ya oleh pengusaha pabrik lainnya. Nah, ini aturan lama ya. Aturan yang lama ini ya sanksinya pasal 29 ayat 2 ya. Apa sih pasal 29 ayat 2 itu? Kita cek ya. Sanksi pasal 29 ayat 2 ya. Sanksi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Oke ya. Jadi pasal 29 ayat Undang-Undang Cukai itu mengatakan pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai tidak sesuai dengan peruntukannya, saltuk ya. Salah jenis, salah tarif atau salah penggunaan wajib melunasi kekurangan cukai dan sanksi berupa denda ya. Ya. Nah, ini dirubah ya. Yang terbaru tidak berkata seperti itu ya. Maka hanya mengatakan pelanggaran sesuai dengan undang-undang cukai ya. Karena kalau kita lihat ya, sanksi atas saltuk ini ya, saltuk salah peruntukan ini ya salah jenis, salah tarif dan salah penggunaan ya. Ini beda ya dengan temuan terkait dengan menggunakan pita cukai milik pengusaha pabrik atau oleh pengusaha pabrik lainnya. Jadi ini ada kesalahan ya, makanya dirubah di tahun 2024 ini pelanggarannya sesuai dengan Undang-Undang Cukai, tidak di apa namanya didetilkan ya. Karena ada juga yang terkait dengan pidana ya di pasal 558 ya. Pasal 58 itu apa? Kita lihat ya. Pasal 58 ya, Undang Cukai. 58 Undang-Undang Cukai itu berbicara tentang ya sanksi pidana barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu atau dilekati pita sesuai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya. Jadi sama-sama bicara tidak sesuai peruntukannya, tapi yang dimaksud dengan pasal 58 itu adalah terkait dengan menggunakan pita cukai milik pengusaha lain gitu ya. Dia dikenakan pasal 58. Sedangkan kalau tadi hanya terkait dengan menggunakan masih miliknya ya, tapi tidak sesuai apa namanya peruntukannya, maka itu dikenakan di pasal ya pasal berapa? Pasal 29 ya, kan ya. Jelas ya.
Jadi ini di per yang baru adanya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan. Jadi sanksi-sanksi ini ya, ada sanksi yang wajib ya. Jadi di pasal 29 ya. Dan juga ada saksi-saksi yang bersifat opsional yaitu untuk yang baru mendapatkan MPP BKC dan hasil tindak lanjut eh, analisa rasio kewajaran dokumen cukai. Baik, yang terakhir berikutnya ini apa? Penambahan kriteria pengenaan intercept ya. Apa sih intercept itu kan? Intercept itu dalam konteks cukai ya dijelaskan sering digunakan istilah untuk teknis internal. Ini tindakan pengawasan langsung terhadap barang kena cukai yang diduga melanggar ketentuan. Jadi intercept itu tindakan pengawasan langsung, intercept ya. Jadi kriteria yang diintercept ini ya karena adanya sanksi administrasi tadi ya. Pasal 29 ayat 2A yaitu sanksi berupa apa tadi? Sanksi administrasi berupa ya denda ya, berupa denda. Karena apa? Karena kita cukai tadi ya yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya salah jenis, salah tarif ataupun salah penggunaannya, adanya rekomendasi tidak melayani pemesanan pita cukai, ya, adanya temuan APF pelanggaran cukai dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan, ya, atau tadi adanya pengusaha baru dan juga hasil tindak lanjut analisa rasio kewajaran dokumen cukai. Maka di sini bisa dilakukan intercept ya. Intercept ini tentunya oleh unit pengawasan di mana kepala KPPBC atau kepala KPU ya ketika ya mendapatkan situasi kriteria tadi ya pelanggaran-pelanggaran tadi dapat mengusulkan memberikan usulan pengenaan intercept ya kepada siapa? Kepada Kakanwil, Direktur Teknik Fasilitas Cukai dan Direktur P2 ya. Ya, rekan-rekan ya. Intinya seperti itu ya. Perlu dipahami. Terima kasih. Saya kira itu untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.